Nggak bisa, undang-undang kan harus diubah gitu. Harus kesepakatan ketua DPR. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang pernah dibuat kebingungan sama para mantan. Yang malamnya ngajak putus tapi paginya udah bilang kangen. Ini mana yang bener nih? Mau putus atau mau kangen gitu. Biasanya kan kita bingung mau pilih capres siapa gitu kan. Ini kita bingung untuk milih pemilu itu mau dilanjutkan 2024 atau ditunda. Bingung gitu. Itu kan kondisi seperti ini tuh ibaratnya apa ya? Kita belum pemilihan tapi udah dibuat bingung sama seremonial awal-awalnya. Ada kelompok orang-orang yang meminta agar pemilu 2024 itu ditunda. Ini ada kelompok Airlangga Hartarto, ada Caimin, ada Zulkifli Hasan, dan Luhut Binsar Panjaitan. Tiba-tiba Pak Luhut mengatakan, kita kan punya big data. Itu juga aneh gitu. Bahwa masyarakat Indonesia itu mayoritasnya ingin agar pemilu ditunda. Pertanyaan saya, gimana caranya big data itu bekerja? Gimana caranya gitu? Ini tolong dibuka gitu. Sementara dari pihak kelompok yang ingin agar 2024 tetap dilaksanakan dan tidak boleh ada perpanjangan jabatan presiden, itu karena mereka menghargai komitmen atau kesepakatan yang sudah disepakati bersama-sama sebelum ini. Maka kalau mau diubah, itu kayak mau menarik ludah atau makan ludah sendiri gitu. Kemudian hari ini saya juga baca berita lagi-lagi dari PDI Perjuangan yang dengan tegas mengatakan bahwa pemilu sudah disepakati antara DPR dengan pemerintah dan itu harus dilaksanakan. Karena ya udah disepakati. Kalau nggak dilaksanakan, itu kan artinya kita jadi nggak menghargai apa yang sudah kita lakukan. Sebagai ketua DPR sudah jelas bahwa pemerintah, DPR, dan KPU sesuai dengan mekanismenya sudah menyetujui dan menyepakati pemilu tahun 2024 itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Udah titik. Itu yang disampaikan oleh Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. Jadi secara hitung-hitungan politik gitu ya. Kalau Ketua DPR-nya sudah ngotot 2024 harus dilaksanakan, dan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu juga maunya 2024 harus ada pemilu, ya artinya selesailah kelompok-kelompok yang mengusulkan 3 periode atau penundaan pemilu. Selesai gini. Jadi mau lewat mana? Nggak bisa, undang-undang kan harus diubah gitu. Harus kesepakatan ketua DPR, harus kesepakatan sama partai pemenang pemilu gitu. Nggak ada jalan lain gitu. Karena apa? Karena PDIP sebagai partai pemenang pemilu sudah mengatakan menolak, dan ketua DPR RI juga sudah mengatakan menolak gitu. Sementara Puan Maharani yang sebenarnya diuntungkan gitu, karena beliau kan ketua DPR RI. Ini kalau pemilu ditunda sampai 2025, 2026 misalkan gitu ya. Kan yang untung dia. Dia yang punya jabatan. Dia sebagai ketua DPR dapat bonus 2 tahun, kan lumayan gitu. Ini enggak loh. Puan Maharani yang punya jabatan malah pengen cepet-cepet 2024. Dan terakhir saya merasa bahwa dengan Puan Maharani sebagai ketua DPR RI hari ini, itu disadari atau enggak, saya nggak tahu kita ini menyadari atau enggak gitu ya. Saya merasa bahwa DPR hari ini itu jauh lebih baik dibandingkan eranya Fadlizon Fahri Hamzah. Ada yang nyadar nggak? Kalau dulu eranya Fadli Fahri, wah udah kayak Upin Ipin tuh. Ribut aja gitu. Sekarang di masanya Mbak Puan gitu ya, kayak aman aja gitu. Ya kayak pemilu ini gitu, ribut-ribut, ada digoda dengan penundaan pemilu, dan itu diberikan juga akan didapatkan oleh Mbak Puan nantinya kalau itu terjadi penundaan. Tapi tegas menolak, enggak. Kan asik gitu. Kita harus hormati hasil keputusan kita di lembaga resmi yang diakui dan tentu saja sesuai dengan undang-undang dan konstitusinya.